Nusantara Murni. Selamat jumpa kembali pemirsa Nusantara Murni. Hari ini saya berada di Rumah Sakit Mangusada Badung. Dan hari ini juga saya akan mempertanyakan beberapa hal yang menarik tentunya. Yaitu apa saja syarat pendaftaran pasien baru di UGD Rumah Sakit Mangusada. Dan bagaimana alur pelayanan pasien gawat darurat di Rumah Sakit Mangusada ini. Tentunya penasaran dengan jawabannya? Mari kita simak dan terima jawabannya langsung dengan Bapak Direktur Rumah Sakit Mangusada, Dr. Iwayan Darta. Mari, langsung. Ya. Swastiastu, Pak Direktur. Swastiastu, selamat siang. Swastiastu, selamat siang, Pak. Ya. Mari silakan Ya. duduk, Pak. Terima kasih atas waktunya nih, Pak Direktur. Ya. Nah, ada hal yang perlu saya tanyakan nih dari Nusantara Murni tentunya. Apa syarat persyaratan pasien baru di UGD Mangusada ini? Dan satu lagi, dan bagaimana alur pelayanan pasien UGD di rumah sakit ini? Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ya. Ardi atas kunjungannya dari Nusantara Murnikom ya, untuk menanyakan tentang pertama persyaratan pasien yang akan masuk ke UGD ya. Pertama, jadi pasien masuk ke UGD itu adalah pasien-pasien yang emergensi ya. Pasien yang emergensi itu ada dalam Permenkes nomor 47 tahun 2018. Jadi ada 5 kriteria, yaitu 1. Pasien yang kesadarannya menurun, 2. Gangguan pernapasan, 3. Gangguan hemodinamik seperti jantung, kemudian pasien ada indikasi khusus karena kecelakaan misalnya, dan pasien memerlukan penanganan yang kondisi yang emergensi lainnya yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi pasien yang masuk ke emergensi itu sesuai dengan Permenkes tersebut. Nah, kemudian mereka cukup membawa KTP atau membawa kartu jaminan, misalnya BPJS gitu loh, ya. Kemudian itu aja persyaratannya, tidak perlu rujukan dari Paskes, tidak perlu, berarti mereka itu kan emergensi. Contoh pasien kecelakaan, berarti langsung dibawa ke UGD oleh pengantarnya. Pasien gangguan hemodinamik, pasien jantung, sesek, itu langsung dibawa ya. Pasien keadaan menurun, misalnya stroke itu langsung, yang penting pasiennya masuk, keluarganya mengurus pendaftaran di admission. Jadi alurnya adalah pertama pasien turun di lobi UGD, akan disambut oleh petugas di sana di depan, di front office, kemudian akan diantar ke ruang triase namanya, ruang yang pertama itu, ruang triase. Di sana dipilah apakah pasien ini pasien bedah, apakah pasien ini pasien internal, atau pasien yang betul-betul emergensi itu dilihat sementara langsung bawa ke ruang isolasi, kalau ruang betul-betul pasien emergensi ya. Jadi dibedakan ya? Ya beda. Kalau pasien cuman internal ringan, mungkin di triase dulu. Setelah triase perlu perawatan, baru masuk ke dalam ke ruang perawatan internal. Kalau bedah mungkin dilihat sebentar, ini pasien bedah, pasien patah, pasien kecelakaan, langsung ke ruang perawatan bedah. Nah, kalau pasien emergensi yang memerlukan penanganan khusus, ada ruang isolasi di sana. Di sanalah ditangani pertama. Itu standarnya 5 menit harus sudah dipegang dokter, dipegang perawat di sana, itu harus sudah ditangani. Nah, kemudian setelah itu kalau pasien yang prioritas kan pasien emergensi yang di ruang isolasi. Setelah itu ke pasien bedah yang mungkin kecelakaan itu kan, setelah itu ke pasien internal. Nah, ketiga pasien itu tadi kan setelah diperiksa, mereka keluarganya mendaftar di admission, nanti mereka bawa identitas dan kartu untuk diisi pendaftaran. Nanti dokternya sambil tetap juga memeriksa, setelah memeriksa ditulis statusnya di laptop atau di komputer, Data dulu. Ya, kemudian baru dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Nah, pemeriksaan penunjang yang tadi katakan ada, apakah mereka memerlukan pemeriksaan radiologi, ronsen, MRI, CT scan misalnya, atau pemeriksaan lainnya
Yang kedua ada pemeriksaan laboratorium, ya, laboratorium. Nah setelah itu dokternya melakukan pemeriksaan itu, jadi pasiennya datang langsung ke ronsen, kan ruang ronsennya sebelah selatannya, nanti saya tunjukkan di sana ya. Kemudian ruang labnya, petugasnya yang datang mengambil darah, bukan pasiennya datang ke lab. Jadi petugas datang ke ngambil sampel darahnya, langsung dibawa ke lab gitu loh. Nah, atau sekarang lebih simpel, petugas nggak perlu ke lab, nanti perawatnya yang ngambil darahnya, ngambil sampelnya, nanti ada pengiriman lewat pneumonia namanya, tabung dikirim langsung turun di lab itu loh. Ya, setelah datang hasil labnya, hasil ronsennya, hasil pemeriksaannya ada, baru dikonsultasikan ke dokter spesialisnya, ke dokter yang akan merawat. Nah setelah dapat advice atau dapat penanganan dari dokter yang hasil konsulnya gimana, baru pasien tersebut, apakah pasien itu boleh pulang, yang tidak memerlukan perawatan pulang langsung dengan menyelesaikan pembayaran. Kalau jaminan kan cuma tanda tangan dan gini aja ya, sekian aja ya. Kemudian kalau pasien yang perlu dirawat, ya kita carikan ruang perawatan. Kalau pasien perlu masuk ruang perawatan khusus, ICU misalnya, langsung ruang perawatan. Kalau pasien ada juga yang perlu langsung tindakan operasi hari itu juga. Ya, jadi langsung misalnya pasien kecelakaan, pasien bedah saraf, langsung sadar menurun harus buka kepalanya, langsung hari itu. Berarti yang terpenting di sini data dulu kan? Ada. Di data dulu, verifikasi. Ya ada. Nah di sana juga ada verifikasi sidik jari dan scan wajah di sana di UGD tersebut ya, termasuk di pendaftaran juga untuk menghindari pasien yang tidak datang berobat loh misalnya. Nah setelah itu selesailah proses di UGD, berarti ada yang pasien pulang, ada yang pasien langsung ke ruangan dirawat, ada yang langsung ke ruang intensif, ada yang langsung menunggu tindakan di sana di ruang operasi nanti, yang ada yang kasusnya emergensi seperti seksio. Nah di UGD itu memang ada dua, UGD untuk obgyn namanya pone, ruangannya sebelah. Nah jadi setelah masuk UGD, kalau kandungan langsung ke sebelah kiri ada ruangan namanya UGD ponek ya. Nah kemudian kalau internal bedah kan udah langsung ke dalam ya. Nah mungkin itu Pak. Nanti bisa ditunjukkan kepada kami. Nanti kita bisa lihat di sana. Sebelum menunjukkan, ada satu pertanyaan lagi, nanti fasilitas penunjang apa saja yang ada di UGD Rumah Sakit Mangusada? Nanti sekalian tunjukkan nih Pak. Ya, siap Pak. Nah itu mungkin alurnya dan persyaratannya Pak. Persyaratan yang penting bawa KTP, sudah bawa BPJS, bawa KTP cukup ya. Ya. Itulah komitmen dari Direktur Rumah Sakit Mangusada bahwa cukup dengan KTP saja, verifikasi diri, cepat tangani kok. Ya, selamat siang Bapak. Jadi ini pasien akan turun di sini Pak. Turun sini. Ini namanya lobby. UGD ya. Pasien turun di sini, nanti disambut oleh petugas ya. Nah di sini ada kursi roda. Ada juga bed ya. Bednya. Yang ngangkut pasiennya kan ya. Nah ini ruang depannya. Kemudian setelah itu pasien masuk di namanya ruang triase. Ruang triase namanya ini. Ini ruang triase ya. Ini ruang untuk mentrias, memilah pasien ya. Kalau pasien tidak kuat betul di sini di pasien ini ya. Memilah itu maksudnya memilah pasien yang mana yang pasien bedah, yang mana pasien penyakit dalam, yang mana pasien emergensi betul, yang mana pasien perlu ruang isolasi di sini ya. Di sini tempatnya. Ini dipilah. Namanya dokternya yang langsung memilah nanti ya. Dokternya sama perawat melihat, oh ya ini harus langsung masuk bedah. Ini langsung masuk internal. Ini cukup di sini saja. Ini langsung masuk ruang isolasi. Begitu pasien tiba di sini, verifikasi cukup KTP saja di sini. Ini nanti keluarganya langsung mendaftar di sana. Mendaftar di sini. Di admission ya. Nanti nanti pasien masuk, keluarganya langsung ke sana. Ya, berarti ditangani dulu lah. Tangan dulu sini, dilihat dulu sini. Jadi pasien dilihat, ditangani di sini. Kemudian keluarganya langsung ke admission. Transmission. Petugas pendaftar di sana ya. Admisi. Petugas admisi ini untuk kita mendaftarkan pasien ya yang baru masuk ya. Di sini. Ya, ini tugas pendaftaran. Ya. Loket pendaftaran ini ada. Loket pendaftaran. Emergency register counter ya. Ini loket pendaftaran.
Kemudian ini pendaftaran juga. Nanti setelah selesai pendaftaran, urusan sana selesai, minta kamar di sini di admission. Langsung gini. Pendaftaran di sini, langsung minta kamar di sini. Di kamar kalau sudah selesai nanti kan setelah pemeriksaan sana pasti akan dikonfirmasi ke sini ya. Iya. Nah, itu untuk pasien interno, bedah, kecelakaan ini. Sedangkan untuk pasien amil di sini UGD-nya. Pasien amil ya. Di sini UGD-nya ya. Langsung sini UGD. Beda ya? Langsung sini beda. Beda ya. Ini UGD-nya. Jadi biar tidak bercampur antara pasien hamil dengan pasien yang lain-lain ya. Tapi pendaftarnya satu tempat. Pendaftarnya satu ya, itulah ya. 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 Nah, kemudian setelah itu kalau pasien-pasien yang ini ada alurnya, ini bisa dilihat alurnya ya. Nah, jadi Alur pasien. Pengantar langsung ke loket pendaftaran. Iya. Ya. Kemudian masuk ke ruang triase. Triase ini. Biasa ya. Triase ini ya. Kemudian ada yang non emergensi, langsung masuk pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjangnya, laboratorium, radiologi, dan langsung diberikan obat ya. Ya. Kemudian yang emergensi, pemeriksaan dokter, dilakukan tindakan resusitasi namanya, pemeriksaan penunjang dan tindakan khusus. Nah, pasien yang non emergensi itu nanti ke apotek, ke kasir. Kalau ke kasir pulang, kan itu ya. Ya. Nanti pasien yang emergensi betul, apakah dia dioperasi atau diobservasi. Kalau diobservasi stabil, langsung ke admisi, langsung merawat inap ya. Nah, kemudian kalau yang observasi ada yang meninggal, langsung ke Marinasa. Tapi kalau yang stabil, memerlukan perawatan intensif, langsung ke ruang intensif ya. Tetap pasien meninggal tetap diadmisi ya? Tetap diadmisi ya. 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 Ini jadi di sini, nah ini contoh ya. Ini kan pasiennya lihat dari sini kan, ini pasiennya perlu pasien penyakit dalam ya. Iya. Perlu sakit khusus, nanti langsung dia lihat sama dokternya. Spesialis kalau hamil di situ lah. Hamil di situ ya. Nah ini struktur organisasinya UGD. Ini kelihatan di sana ada direktur, ada wakil direktur pelayanan yang di bawah saya, ada kepala administrasi UGD, ada sekretarisnya, ada kepala unit darurat, di bawahnya ada timnya, ada kepala unit ambulan, ada unit triase yang di sini. Nah ini prosedurnya, standaran pelayanan darurat. Pelayanan produk pelayanan gawat darurat. Persyaratannya kartu identitas, KTP atau kartu BPJS. Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam 2 kali 24 jam, 2 hari ya. Nah, prosedurnya apa? Pasien datang, dilakukan pemeriksaan medis sesuai dengan keluhan pasien dan diberikan tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan. Kemudian pendaftaran oleh keluarga atau pengantar, pemeriksaan penunjang bila diperlukan, pengambilan obat, penyelesaian prosedur kasir, pasien pulang. Catatan, diprioritaskan pada waktu penanganan pasien. Kedua, pendaftaran dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien. Jadi tidak ada pasien diam, keluarga ke sana, pasien ditangani gitu loh. Nah, kemudian waktu pelayanan respon time 5 menit. Lebih dari 5 menit? Tidak boleh melanggar. Ada sanksinya? Ada sanksinya. Ada ini kan. Kita kan sudah buat maklumat. Nah, ini pemirsa ini. Direktur tadi menerangkan bahwa respon time petugas kalau kurang dari 5 menit, lebih dari 5 menit pasti ada sanksinya. Lebih dari 5 menit ada sanksi atau ada kompensasi. Apa yang kompensasinya itu? Kompensasi ya. Ya, sana kan ada ya. Via tarif sesuai dengan Permenkes, sekarang kan sesuai dengan Perda tarif ya. Perda tarif nomor 7 ya. Pengolahan pengaduan ini lengkap dengan pengolahan pengaduannya. Ya, jadi ini ditempel di tengah. Kemudian ini ada survei fakta integritas. Sini ada penunjuk pendaftaran di sana, loketnya di sana, admission di sana udah isi ini. Dan ada survei penilaian integritas ya, ini kan. Nah, ini ada juga beberapa brosur yang bisa dipakai ke pasien ya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam. Nah, ini untuk pasien yang emergensi, Pak. Ruang isolasi namanya ini. Ini ruang isolasi ya. Isolasi.
ya, di ruang isolasi ya. Nah, kemudian medik ya. Nah, ambilnya ini medik itu, tapi jangan ambil ke pasien dulu. Apa ini mediknya, internalnya pakai dalamnya ini ya. Yang ke dalamnya ini. Kemudian ini dokter di sini. Dokter siap siaga. Ini dokternya, ini dokter juga ya. Ya. Ya, ini mas dokternya. Itu alat gininya. Kalau ada apa-apa ya. Kemudian ini untuk perawatnya di sini. Oh iya. Ya, perawatnya. Kemudian ini untuk bedah. Nurse stationnya bedah ya. Nah, kemudian ini untuk bedah juga. Oh iya. Untuk bedah. Nah, setelah mereka diperiksa, tadi mereka memerlukan pemeriksaan penunjang. Itu tadi. Pemeriksaan penunjangnya kalau ronsen, pasien langsung ke ronsen. Ini saya tunjukkan ruang ronsen ya. Ini ruang ronsennya. Ya, ini adalah unit radiologi ya. Itu ada radiologi unit. Di sini ada pemeriksaan ronsen biasa ya. Ronsen biasa ada di sini. Kemudian ada pemeriksaan USG. Apa maksudnya, Dek? Ini yang foto. Ini ruang, ada pemeriksaan ruang USG ya. Ini ruang USG. Kemudian Dek. Ini ruang untuk ronsen konvensional ya. Oh iya. Ini ruang untuk ronsen konvensional ini, ambilnya enggak apa-apa. Ruang ronsen konvensional yang ambil pasiennya aja ya. Ya itu, ya. Ya. Masuk. Nah, kemudian ini untuk ruang pemeriksaan CT scan ya. CT scan di sini. Nah, ini CT scan. Oh iya. Nah, ini CT scan ya. Nah. Kemudian ini untuk MRI. MRI. Ada pasien enggak? Oh, ada. Ada. Tidak lihat Pak, lihat. Dari sini mah, lihat. Oh, ada MRI ya. Ini MRI ini. Pak Dokter. Ada pasien, Dek? Oh, udah selesai. Oh iya. Ini ruang MRI ya. Dunia medis. Ini petugasnya. Radiasi. Ya. Nah, ini sarana penunjang kita. Jadi ronsennya udah lengkap Pak ya. Mulai dari ronsen yang biasa, USG, mamografi lagi ada satu, terus CT scan, MRI. Ya, USG ya. Jadi itu udah lengkap. Kalau mau ke lab, ayo saya tunjukkan labnya di atas ya. Mulai ya. Jadi lab ini apa aja kelebihannya? Jadi laboratorium RSUD Mangunkusumo ini ada lab patologi klinik, Ya. ada lab patologi anatomi, ada lab mikrobiologi, ada lab untuk imunologi. Jadi di sini mereka pertama kan langsung mendaftar dulu di sini. Setelah bawa pendaftaran, mereka langsung menyerahkan di sini di registrasi laboratorium ini ya. Setelah mereka menyerahkan itu, kemudian nanti kita akan dibawa ke pengambilan sampel. Di sana pengambilan sampel. Oh, oke. Siap. Setelah pengambilan sampel, mereka akan menunggu hasil. Atau yang kalau di UGD mereka tidak menunggu hasil. Kalau di UGD misalnya sampel yang diambil di UGD dikirim ke sini. Oh iya. Nah, Dari sini juga hasilnya menerima hasilnya di sini juga. langsung di sistem. Oh, sistem. Langsung di sistem kelihatan gitu loh. Jadi pasien tidak perlu menunggu hasil lab di sini. Gitu loh. Nah, jadi pasien ambil sampel udah boleh pulang. Kalau di UGD pasien diambil sampel di UGD nanti pihak rumah sakit yang beri informasinya. ya nanti lewat sistem udah Sistem ya? sistem Transmedi udah langsung dokternya bisa melihat hasil udah selesai ya, langsung lihat hasilnya itu loh. Ya. Nah, di samping itu kita juga mempunyai bank darah di sini tambahnya. Bank darah ya. Bank darah ini untuk menampung kebutuhan transfusi darah yang diperlukan oleh pasien dulu. Ya. Khusus pasien rumah sakit Mangunkusumo. Ya. Nah, ini kalau kita masuk di sini untuk labnya. Oh, ini Pak Gede, Dek. Pak Gede. Tuh. Nah. Ini lab mikro ya. Lab mikrobiologi.
Ini lab mikrobiologi untuk memeriksa pembiakan kuman. Ini labnya. Ini mesin-mesinnya semua ya. Ini lab mikro. Wih, ini mesin-mesinnya ya. Canggih, labnya canggih. Labnya aja ya. Ini lab mikro nih ya. Tuh sampai di dalam tuh mesinnya ya, banyak sekali. Halo, Deh, ini dari media mau meliput ya. Oh iya. Ini lab mikro kan Iya. untuk memeriksa sampel darah yang untuk Kultur dok Kultur. sama TCM. Ya. ya kultur sama TCM. Kultur itu artinya media itu dibiarkan, misalnya darah atau kotoran apa dibiarkan untuk mencari kumannya, apa sih jenis kumannya gitu loh. Ya. Iya. Kalau TCM itu untuk pasien-pasien TB. Ini TB obatnya apa sih yang gini ya? Ini baru satu lab ya, lab mikro. Lab, Ya. lab mikro ya. Ya. Mikrobiologi. Mikrobiologi. Jadi Sekarang kita mikro beralih yang ke kecil gitu. Ya. yang kecil. Sekarang kita beralih ke lab patologi anatomi ya. Ya. Ruang dokter. Ini lab patologi anatomi ya. Lab patologi anatomi ini adalah untuk memeriksa jaringan hasil operasi, misalnya tumor apa stadium berapa dia. Ini alat-alatnya nih, ini semua. Nah ini sebegitu besar alat-alatnya. Ini labnya, ini alatnya juga ini. Ini ya. Ini untuk melihat mikroskopnya ya. Ini. Ya. Ini namanya lab patologi anatomi untuk memeriksa jaringan post-op. Ini termasuk tumor ganas, tumor jinak atau apa itu. Jadi untuk lab ini 24 jam ya dokter? 24 jam. 24 jam. Ada shift ya dia. Ada shift ya. Nah. Untuk PA-nya kita 1 shift aja. PA-nya? 1 shift aja. Oh iya iya. Oh. Nih, untuk PA mungkin pagi aja ya. Pagi. Oh Ya. iya. Pagi sampai jam kerja aja ya. Iya. Ya. Untuk patologi klinik baru ya, sama mikronya 24 jam deh. Sampai shift sore aja. Shift sore, Ya. oke. Kalau PK baru ya, Oh. PK saja PK. yang ya 24 jam. Nah ini untuk memeriksa jaringan, mungkin jaringan itu kan bisa didiamkan dulu, nggak bisa harus diambil malamnya gitu loh. Hasil operasi ya. Ya. Nah ini namanya lab patologi klinik, patologi anatomi. Yang ini namanya lab patologi klinik. Nah ini yang 24 jam untuk memeriksa gula darah, untuk memeriksa DL, Oh. ya, Asam urat. asam urat, kolesterol. Di sini ya Bu saya ya. bisa cek nih asam uratnya. Selamat siang Bu. Kasih. Ya ini semua alat-alatnya lab Langsung. patologi klinik. Jadi ini untuk memeriksa gula darah, DL, UL, SGOT, SGPT, semuanya di sini Oh, ya. satu paket ya. Di sini buka 24 jam ya, bikin 24 sampai 24 jam untuk. sore dari sini. Nah, sampel. nah ini Pak, ini gininya, sampel akan dikirim lewat sini dari UGD langsung. Oh, dari UGD ke sini langsung. Ya, Apa namanya alat ini, Pak? pneumotube. Jadi untuk menghemat orang, nggak perlu orang lagi mengantar sampel ya. Oh. Nggak perlu orang lagi mengantar sampel, langsung sampai di sini sampelnya itu. Langsung turun sini ya. Ya, Wah, ada yang tidur sini juga 24 jam. 24 jam ya. Nah, ya tidur ya, tapi rebahan sedikit ya. Belum aja ya. Sama sedikit-sedikit ngeliar ya tidur ya. Aman. Ya, ini petugasnya 24 jam. Jadi ini pneumotube-nya. Ya. Ini gudang, ini alatnya. Ini alatnya dia. Ini alatnya Pak. Lumayan mahal nih alatnya. Nah, boleh di-shoot nih alat-alatnya nih. Ya. Pancol. Nah, Ya. Oke. nah itu ini alat-alatnya juga dalam semua. Ya. Ya, jadi lab kita 3 aja ya. Kan labnya ada 3. PDRS lagi. Oh. BDRS lagi 1 ya. Oh, ada. Berapa nih? Alat labnya ada berapa nih? Labnya 3, BDRS 3. 1. Iya. PK, PK, PA, mikro, PA, BDRS. mikro, BDRS. Pas. BDRS yang buat darah kontrasnya. Kalau anak saya mau nyari ini spesialis patologi ini anak saya. Oh. Spesialis.
Ini berseberangan kebetulan ini. Berseberangan ya. Ya, dulu. Ini dia deh, ada ruang pengambilan sampel di sini ya. Oh iya, ngambil sampelnya di sini, sampling. Nah ini kalau yang mau kencing ambil di sini. Oh iya. Bukan toilet Kotoran, umum, kan? hah? Nah, bukan toilet umum ini. Ya. Kalau mau ambil darah di sini, duduk mereka loh. Petugasnya lagi santai loh. Ya. Oh iya. Ya. Sampling 2. Nah, ini sampling 1, sampling 2. Karena banyaknya orang Kenapa kan. ini ada sampling 1, Makanya, sampling 2, sampling 3? mengambil sampel 1, sampel 2, sampel 3. Banyak orang. Oh, Ya. sama. Boleh sini. Oh, gitu. Sama. Ya. Kalau ini untuk PA-nya ngambil FNAB. FNAB. Ambil misalnya ada Benjolan. benjolan di leher atau ini ditusuk di sini ambilnya gitu loh. Jadi pre sebelum operasi gitu. Iya, benjolan itu penyebabnya apa, Bu? Apa dok? Apa, Dok? Apa? Tubuh aja sih, Tumor. penyebabnya. Oh, gitu. Ada tumor, Tumor, tumor ya. yang di luar tuh loh. Khusus benjolan di sini ambilnya. Iya. Ya. FNAB namanya. Nah ini BDRS ya. Bank darah. Bank darah ini ada ruangnya ini. Nah, ini untuk cocok crossmat namanya, untuk mengcrossmat, ini alat crossmat untuk mengecek kecocokan gini apa ya, sampelnya darahnya atau apakah sesuai golongan darahnya apa yang di sini. Iya. Ini tempat penyimpan ini ya, ini kantong-kantong darah. Kantong darah ini. Stoknya Iya, cuma sini. stok ada nih. Stok. Oh. Ya, ini ada stok ya. Di suhu berapa nih? Suhu suhu berapa nih deh? 2 sampai 7 Oh. 2 sampai 7 ya? Suhu penyimpanan darah itu 2 sampai 7. sama kulkas. Ya. Darah siap pakai. Ya, ya, ya. Kita bukan memperjualbelikan darah ya ini. Kita Dek, sosialisasi. Oke. Oke, ini untuk bank BDRS-nya. Ya, Dek. Ini untuk registrasi ya. Ini untuk pemeriksaan penunjang keduanya, labnya. Itu. Jadi kalau untuk UGD, kalau setelah selesai di sini hasilnya akan dikirim ke UGD lewat sistem juga. Nggak perlu pasien menunggu hasil lab itu loh. Baik yang di poli akan dikirim lewat poli juga. Tapi hasilnya. berapa lama itu sistemnya untuk Tergantung, menghasil? Oh. tergantung anunya. Misalnya 30 menit sampai 1 jam selesai. Oh, selesai cepat ya? Cepat ya. Cepat kan? Kecuali yang pemeriksaan PK mungkin Cepat ya? 2-3 hari. Pemeriksaan Oh. itu apa namanya? Irisan tumor tuh loh. Iya, lama PA itu. tuh ya. Iya. Jadi ruangan kayak apa ya? Jadi ruangan kaca ini khusus lansia. Terus lansia ya. Kapasitas berapa orang? Kapasitasnya berapa bed? Hah? 20 bed. 26 orang. Jadi satu ruangan ini berapa orang? Satu ruangan isi 3 bed, 3 pasien. Ada yang 1 bed untuk ruang isolasi dan 1 bed untuk kamar kelas 1. Ya, terima kasih. Iya. Ruangan kaca. Ada. Ada orangnya ini ya. Oh, ini. Ini ya. Ini yang 3 bed nih, 3 3 bed, orang ya. isi pasien. Ya. Nah. Ya, jadi seperti ini bentuk. Ya, cukup nyaman kan, bersih. Iya, tapi ini kan rumah sakit. Senyaman apa bangun hotel? Iya. Kalau kita full kita menerapkan enggak nyaman kan. Iya. Jadi kita antrikan dulu di sana di UGD dulu. Oke, ngantri. Iya. Ya, Ini isinya 22 bed tapi terisi penuh ya. Iya. Berarti banyak pasien bedahnya itu. Nah, kalau penuh gimana? Ya terpaksa kan Tunggu. nunggu yang pulang. Sekarang berapa yang pulang deh? Kira-kira. Baru 3 sih. 3 yang pulang hari Oh, ini. 3. Oh, Iya. pulang. Nanti diinfo kembali. Setelah pulang, pasien itu diinfo kembali bahwa ada kamar Pasiennya kosong. muter begitu. Pak. Bedah itu muter biasanya. Pulang ada yang masuk, pulang ada Nggak tentu harinya, berapa hari nggak tentu ya? Nggak. Tergantung gini dokternya yang merawat ya. Oh, iya, iya. Ya. Wah, cepat ya. Ya udah. Ya. Kita Ya, ini kelas berapa nih, Dek? 4 bed kelas 3 ya? 4 bed ya. Nah, jadi apa benar informasi dari masyarakat nih mengenai jika tidak ada rekomendasi dari orang dalam tidak dapat kamar seperti apa itu? Bisa dijelaskan Pak Dokter? Ya, sebenarnya tidak benar seperti itu ya. Karena kami dari rumah sakit sudah mempunyai SOP ya. Begitu pasien masuk di UGD, tadi
Pak Adi udah lihat mereka masuk ke bedah atau ke internal atau ke ruang isolasi, mereka diperiksa, keluarganya ke admission, terus setelah diperiksa mereka pemeriksaan penunjang, setelah selesai pemeriksaan lab atau ronsen, mereka dapat obat, dikonsulkan ke dokter yang merawat, dokter spesialisnya. Setelah itu ada yang pulang, ada yang langsung dirawat. Nah, yang dirawat ini kalau kamar sudah tersedia, tidak perlu orang dalam lagi gitu loh. Jadi secara otomatis sudah langsung dapat gitu loh. Nah, kalau memang keadaannya seperti sekarang ini penuh, kalau ada pasien bedah berarti mereka harus menunggu di sana. Iya, menunggu ya. Ada ruang yang paling tepat namanya ruang intermediate, ruang untuk menunggu sampai dapat kamar gitu loh. Nah, itu yang kadang-kadang tidak disadari oleh teman-teman kita di masyarakat bahwa kok ini punya orang dalam baru bisa, tidak perlu sebenarnya, tidak nelpon saya pun, tidak punya orang dalam pun, kalau sudah kamar kosong, ada kamar, masuk kemudian masuk. Ya, tapi kalau memang kondisi seperti tadi, bedah sekarang penuh, ada pasien bedah di bawah, harus ngantri ya sekitar 1 hari sampai 2 hari gitu. Bisa disampaikan ke pemirsa Nusantara Murni, apa itu autopilot Pak Dokter? Kalau autopilot adalah, jadi kegiatan ini sudah berjalan sesuai dengan SOP yang ada ya. Mulai pasien masuk sampai dapat kamar sampai pulang. Ya, berarti kami tidak perlu banyak ikut campur, cuma mau mantu dan monitoring aja ya, gitu loh. Ya, jadi itu yang kami maksudkan. Jadi masyarakat atau para legislatif, anggota dewan dan tokoh-tokoh masyarakat tidak perlu khawatir. Begitu masuk rumah sakit akan ada SOP-nya berjalan sesuai dengan SOP yang sudah ada. Ada step-step yang harus dilewati sehingga pada akhirnya semua akan selesai gitu loh. Jadi masuk, diperiksa, penunjang, ada hasil penunjang, hasil pemeriksaan, konsul ke dokter spesialisnya. Setelah saya dapat pengobatan, oh ini harus rawat di ICU. Kalau ICU-nya penuh, masih menunggu dulu di UGD sebentar. Kalau ini harus kamarnya penuh di sini, harus menunggu juga, mungkin nunggu yang pulang gitu loh. Kalau sudah tidak ada kamar, itu yang kendalanya kita, karena kita harus menunggu pasiennya di UGD. Itu yang masyarakat kadang-kadang mengeluh, nelpon sampai anggota dewan, dikira kita tidak ngurus, padahal itu karena kesediaan kamar kita penuh atau gimana. Ya, itu. Termasuk juga yang mau merujuk, ada kesulitan karena mereka tidak tahu kalau merujuk itu kan dari luar, harus konfirmasi dulu dokter yang akan merawat dan tempat tidur yang tersedia. Kalau tempat tidur tersedia, dokter yang merawat pasti akan menerima rujukan. Kadang-kadang kita kan tempat tidur tidak ada kayak bedah, mungkin tidak bisa kan menerima rujukan dari luar gitu loh, karena bednya penuh gitu loh. Ya. Bisa sedikit pesan disampaikan kepada masyarakat sedikit aja, silakan kepada masyarakat. Kepada Bapak Ibu warga Badung dan sekitarnya bahwa pelayanan di rumah sakit itu adalah sifatnya sudah berjalan sesuai dengan SOP. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, tidak dapat kamar, tidak dapat uang perawatan di rumah sakit Mangunwisada asal tempat tersedia. Pasti kami akan segera memposisikan Bapak untuk dapat kamar sesuai dengan kelas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu loh. Ya, jadi Bapak tidak perlu khawatir, tidak perlu lagi ke sana ke sini, pokoknya tetap akan dilayani sesuai dengan SOP dan tetap dapat Bapak sesuai dengan kelas BPJS atau peraturan yang ada di karena rumah sakit tidak punya aturan, yang punya aturan itu adalah BPJS. Kalau memang jaminan BPJS ya. Kalau kelas 3 dapat kelas 3, kalau kelas 3 penuh ya kami bisa kebijaksanaan taruh di kelas 1 kalau ada. Kalau kelas 1 penuh taruh di tempat sementara. Nanti kalau udah kosong kembali lagi gitu loh. Ya, jadi semuanya sudah berjalan seperti apa adanya dan sesuai dengan SOP dan peraturan yang berlaku Pak. Ya. Itulah wawancara kami dengan Pak Direktur tadi. Saya mengucapkan dari Nusantara Murni, mengucapkan terima kasih banyak kepada Humas Rumah Sakit Mangunwisada, juga mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Direktur yang sudah welcome atas keterbukaan publik. Ini loh pelayanan Rumah Sakit Mangunwisada sebenarnya. Ini loh SOP-nya seperti ini. Itu sudah tadi dipaparkan secara jelas dan detail oleh Pak Direktur langsung. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pemirsa Nusantara Murni dimanapun Anda berada. Terima kasih. Terima kasih.